JCC luar biasa. Tidak kenal tidak sayang, sekali lagi perkenalkan nama saya Pastor Samuel Anton. Saya adalah eksekutif tim di Sinode JKI dan bersama dengan Pastor David Mayanto juga ada di JKI Maranatha Ungaran dan saya bersama dengan para BPS semuanya dan para eksekutif bisa berdiri bersama-sama. Iya, kita kasih tepuk tangan. Bersama dengan istri saya juga Lydia. Terima kasih Pastor Albert untuk welcomingnya yang luar biasa. Saya juga aktif menulis buku judulnya Ngegas Tapi Sayang, kalau rekan-rekan Bapak Ibu pernah mendengarnya bersama Pastor Rakwel Lewi dan Dari Kamadi, dan aktif juga menulis lagu. Mungkin salah satu yang Bapak Ibu pernah dengar adalah Tak Terbatas ya, yang ku kagumi caramu mencintaiku. Amin. Saya percaya ini juga JCC ini jadi berkat yang luar biasa untuk Present Worship di Indonesia. Amin. Ya, sebelum nanti ini spesial sekali. Pastor Albert akan ditahbiskan gereja ini juga oleh Pendeta Edi Suyanto. Hari ini saya akan sampaikan satu pesan khusus untuk gereja ini. Saya akan menyampaikan tentang judulnya adalah proses hati. Ya, tentang proses hati. Mari bersama-sama katakan proses hati. Amin, amin, luar biasa. Karena Bapak Ibu, kalau kita sekedar saya tanyakan apa kabarmu? Pasti jawabannya kita sebagai orang Kristen jawabannya, ya kan, luar biasa pasti, luar biasa. Nggak salah Bapak Ibu. Kita harus beriman, iya luar biasa. Tapi hari ini saya akan mencoba memberikan pertanyaan yang lain. Yaitu bukan apa kabarmu tetapi apa kabar kondisi hatimu. Nah tentu itu jawabannya beda-beda, betul? Bapak Ibu bisa berkata ya lagi happy, lagi on fire, nggak sabar untuk ibadah gitu kan. Tapi mungkin hari ini pastor aku kelihatan di gereja aja udah puji Tuhan, haleluya gitu. Udah kelihatan aja udah puji Tuhan. Harusnya aku udah kecewa, lelah, mau mundur, pahit gitu kan. Nah itu pertanyaannya, apa kabar kondisi hatimu? Karena saya percaya seperti ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Hidup kekristenan kita itu seharusnya bukan sekedar perubahan tampak luar, betul? Tetapi perubahan yang ada di hati, ada transformasi hati karena Kristus, amin. Itu yang harus kita alami dalam hidup ini, bukan sekedar perubahan tampak luar. Jadi hari ini saya mau katakan penting untuk kita serius melihat bukan sekedar apa yang di luar tetapi melihat apa yang di dalam kita ini. Amin. Karena kemenangan-kemenangan juga terjadi dimulai dari sini terlebih dahulu. Dari hati kita. Nah Bapak Ibu coba renungkan. Kalau Tuhan memilih seorang raja bagi umat pilihannya Israel. Wah luar biasa ya. Nah kriterianya itu apa? Pernah berpikir gak? Pernah ngebayangkan gak gimana ya? Apa ya? Apakah harus sepintar Elon Musk gitu? Atau sekaya siapa? Orang paling kaya di dunia? Atau harus kriterianya seperti apa? Setampan K-pop gitu? Atau seperti apa kriterianya? Tentu yang kita pikir wah harus nih orangnya harus seperti ini. Harus paling menonjol, harus paling pinter, paling smart dan semuanya. Tapi ternyata bukan itu kriterianya Bapak Ibu. Ya kita lihat ya 1 Samuel 16 ayat ke-7. Firman Tuhan katakan seperti ini, luar biasa sekali. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ternyata kriterianya Bapak Ibu, seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Ternyata kriterianya adalah hati terlebih dahulu. God looks into our heart. Amin. Ini luar biasa. Ternyata kualitas hati seseorang itu penting bagi Tuhan. Amin. Nah jadi hari ini kita belajar seperti ini Bapak Ibu. Ternyata hati itu adalah area yang tidak kelihatan. Tapi sangat penting bagi Tuhan. Dan dia sangat pedulikan. Kalau situasimu belum berubah bukan berarti Tuhan gak peduli. Tapi kalau situasimu belum berubah artinya Tuhan ingin mengubahkan yang di hatimu terlebih dahulu. Amin. Yang di sini terlebih dahulu. Jadi ini penting sekali. Pentingnya kenapa Pastor? Oke, Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan kan katakan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Terus gimana Pastor? Nah dalam terjemahan firman Allah yang hidup lebih jelas lagi Bapak Ibu dikatakan seperti ini. Yang terutama sekali jagalah hatimu. Karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu. Mari katakan segala sesuatu. Segala sesuatu dalam hidupmu. Oh pantas. Jadi ternyata hati kita itu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga.
mempengaruhi pelayanan kita, mempengaruhi cara pandang kita, mempengaruhi respon hati kita, mempengaruhi cara sikap kita dalam pekerjaan, mempengaruhi segala sesuatu. Jadi intinya bagaimana caranya supaya bisa maksimal dalam hidup ini, ternyata bukan hanya mengerjakan ini itu, tapi ternyata kita harus lihat yang di sini, di hati. Karena hati kita mempengaruhi segala sesuatu. Bahkan Bapak Ibu, kita endingnya kita sakit pun dipengaruhi dari hati. Ya kan? Kita sembuh pun dimulai juga dari hati, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22, betul Bapak Ibu? Iya, jadi semuanya bermuara dari hati. Jadi di sini kita belajar Bapak Ibu, ternyata kondisi hati kita itu memberikan pengaruh dan dampak besar dalam setiap area kehidupan kita. Amin. Ya, nah ini masalahnya. Masalahnya adalah gagalnya kita menjaga hati membuat kehidupan kita jadi sulit. Betul? Membuat hidup kita jadi enggak mudah. Satu kali saya pernah ketemu dengan seseorang, datang kepada saya berkata, "Pastor, doain saya, kasihan," gitu. Wajahnya kayak pepaya gitu, Bapak. Kasihan kayak lemas gitu. Ya kasihan si tante, sini tante saya doain. Oke, doakan saya Pastor. Oke, doanya gimana? Mau didoain apa? Suamiku itu toksik Pastor. Wah, masalah keluarga kan? Ketika saya mau doakan, belum selesai Pastor. Oke. Anakku juga toksik Pastor. Oke, anaknya toksik. Oke, toksik itu maksudnya itu kasih sesuatu pengaruh yang buruk gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika itu oke, saya doain. Ketika mau saya doain dia berkata, belum selesai. Tempat kerjaanku tuh juga orang-orangnya toksik semua Pastor. Oke, suaminya, anaknya, tempat-tempat kerjaan gitu kan. Lalu ketika mau saya doain lagi dia bilang, belum Pastor. Apalagi tante, gerejaku juga toksik ternyata. Ada orang-orangnya munafik semua. Waduh, kok lama-lama gereja, keluarga, kerjaan dan semuanya disebut toksik. Saya bingung loh. Dan di situ saya sadar ada satu impresi kuat di hati saya. Ini bukan sekedar kita doain supaya masalahnya beres Bapak Ibu, amin. Satu titik saya berkata seperti ini. Tante, sadari ini. Jika semua terlihat salah dalam hidup ini, jangan-jangan hatimu yang sedang bermasalah. Amin. Ininya toksik, itunya wah semuanya disebut ini pengaruh buruk, semuanya gak beres. Jika semua terlihat salah, jangan-jangan hati kita yang sedang bermasalah. Karena Bapak Ibu ini kita belajar ya. Karena jika hati ini sudah bermasalah, segala hal baik yang dilakukan oleh orang lain itu pada akhirnya akan kelihatan salah. Betul? Kita mau orang mau sebaik apapun sama kita kelihatan lihat dia jadi salah. Pasti ada udang di balik batu ini mau tolong saya. Ngapain besuk-besuk? Pasti punya maksud. Lu orang sayang besuk kita kok. Visitasi kita kok. Kita bisa curiga. Jadi bawaannya curiga semuanya. Oleh sebab itu hari itu saya bilang, tante saya mau doainya gini. Saya berdoa daripada tante sibuk cari jalan keluar untuk masalahmu. Sebenarnya yang tante butuhkan adalah, yang perlu adalah jalan masuk supaya Tuhan memulihkan hatimu terlebih dahulu. Kita kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Yesus kita. Amin. Yang penting di sini Bapak Ibu ya, di hati kita. Solusinya bukan cari tempat yang baru. Solusinya bukan cari keluarga yang baru. Solusinya bukan cari gereja yang baru Bapak Ibu. Yang Tuhan mau solusinya adalah hati yang baru. Amin. Kalau hati kita belum beres, kita mau pindah kemanapun, pindah kerjaan kemanapun, pindah gereja kemanapun, pindah pokoknya cari siapapun itu. Pada akhirnya kita akan ketemu masalah yang sama. Pengujinya aja yang beda-beda. Ya kan, pindah ke situ, ketemu penguji yang beda, masalahnya sama. Karena masalahnya nggak ada di luar, masalahnya di hati kita. Amin. Kalau hati kita nggak beres, cara pandang kita melihat kehidupan akan salah. Ya, lensa kita ngelihat itu juga nggak beres. Kita kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan gereja, kecewa dengan pekerjaan, kecewa dengan keluarga, masalahnya di hati. Dan ini yang penting Bapak Ibu. Jadi saat hati kita bermasalah, hal yang tidak masalah pun akan jadi masalah. Makanya keluarga kita stres lihat kita ya. Hal-hal yang kecil-kecil, hal-hal yang pokoknya yang apa sih? Apa-apa dipermasalahkan. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Semua jadi masalah. Karena yang bermasalah hati kita.
Amin. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, orang yang menjaga hatinya akan tetap melihat kebaikan Tuhan di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Itu yang bikin perbedaan, amin. Jadi semua masalahnya ada di hati kita. Nah pertanyaannya hari ini adalah, lalu gimana Pastor supaya hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang membenarkan kita, amin. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi saya mau katakan caranya sederhananya adalah berikan hatimu untuk mau diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Amin. Itu aja. Bagaimana caranya? Tuhan proses aku, bentuk hatiku. Karena ternyata masalahnya gak ada di luar. Masalahnya di hati. Dan ada 3 hal nanti ya Bapak Ibu saya akan sampaikan dengan cepat. Apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah gimana caranya supaya kita bisa diproses dan dibentuk. Yang pertama adalah bereskan hatimu. Katakan bereskan hatimu. Clean your heart. Amin. Bapak Ibu JCC, pernah gak ngalami masalah yang muter-muter terus? Ya, gak beres-beres terus. Dari dulu sampai sekarang datang ke Pastor Albert, ya kok masalahnya masih ini sih? Dari tahun ke tahun masalahnya masih ini. Masalahnya di mana kok bisa seperti ini? Nah ternyata itu gak cuma terjadi di saat ini Bapak Ibu, tapi terjadi di zaman Israel. Betul? Nah Bapak Ibu satu kali kita pasti tahu kisahnya ya tentang Israel yang keluar dari perbudakan tanah Mesir ya. Perbudakan di Mesir lalu keluar. Nah rencana Tuhan adalah Israel itu memang ketika keluar dari tanah Mesir gak langsung terus tapi berputar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kebaikan Israel Bapak Ibu ya. Saya sampaikan. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Yang Tuhan mau gak langsung tapi berputar. Tapi itu semua untuk kebaikan bangsa Israel supaya gak menyesal keluar dari Mesir. Nah jadi di sini apa yang kita belajar Bapak Ibu. Walaupun Tuhan gak kasih jalan yang paling cepat dalam hidup kita. Instan gitu enggak. Tapi apapun yang sedang kita hadapi. Sadari bahwa yang Tuhan mau bukan sekedar jalan yang terdekat. Jalan yang paling mudah. Tapi jalan yang terbaik. Amin. Kita lalui bersama Tuhan. Yang cepat bukan berarti terbaik. Yang instan malah bahaya. Tetapi jalan yang Tuhan mau adalah jalan yang terbaik. Tapi masalahnya kalau kita lihat Bapak Ibu. Ternyata yang dilakukan itu bukan hanya berputar. Tapi berputar-putar. Padahal yang Tuhan mau bukan berputar-putar. Yang Tuhan mau itu berputar. Kita lihat ayat 18. Tetapi Tuhan menuntun bangsa itu berputar. Ya, bukan berputar-putar. Melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberu. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Dan berputar itu ternyata menurut arkeolog, menurut teologian berkata bahwa ternyata sebenarnya ketika berputar berjalan kaki itu 25 hari saja Bapak Ibu. 25 hari saja. Nah kalau dikorelasikan dengan zaman ini ya bangsa Israel itu kalau contohnya kalau naik kalau naik mobil ini nggak bisa mereka lakukan tapi kita ya naik mobil itu berapa lama? 8 jam ternyata. Naik bis, naik mobil 8 jam. Kalau naik pesawat 1 jam. Jadi cepat sekali. 25 hari itu wah maksimal itu ya. Nah tetapi kenapa bangsa Israel bisa keliling 40 tahun. Padahal yang Tuhan mau berputar bukan berputar-putar. Waktu itu saya berdoa Tuhan kenapa? Kita selidiki, eksegesis gitu kan kita lihat. Dan ternyata ada satu ayat yang luar biasa. Berkata seperti ini. Ulangan 8 ayat 2 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Sampai di sini Anda diberkati, amin. Ya, firman Tuhan katakan seperti ini. Ingatkah kamu bagaimana Tuhan membawa kamu melalui padang gurun selama 40 tahun itu? Ia merendahkan hatimu dan menguji kamu untuk mengetahui sikap hatimu. Apakah kamu benar-benar menaati dia atau tidak? Masalahnya kembali di hati kita. Amin. Dan lebih jelas lagi dikatakan dalam terjemahan versi mudah dibaca. Dan ingatlah seluruh perjalanan di bawah pimpinan Tuhan Allahmu selama 40 tahun di padang gurun. Dia telah mengujimu, ia ingin membuat kamu rendah hati. Humble hati ini.
Yang mau tahu yang ada di dalam hatimu. Waktu saya baca ini, ya Tuhan, ternyata berputar 40 tahun ternyata ini masalahnya. Ia mau tahu apakah kamu menaati perintah-perintahnya. Jadi ternyata hari ini kita belajar seringkali penyebab lamanya sebuah kejadian dalam hidup kita. Keadaan kita kayaknya berputar-putar terus gak jelas. Ternyata dipengaruhi oleh sikap hati kita. Amin. Jadi hari ini mari kita belajar ya, JCC ya. Kita mau belajar di tahun ini, hari ini. Kita mau bereskan hatimu sebelum membereskan masalah yang ada. Amin. Kita mau bereskan hati kita di tengah masalah yang belum beres-beres. Amin. Dan kita mau bereskan hati supaya perlahan masalahmu beres. Anda diberkati, amin. Jadi hari ini kita harus yang pertama bereskan hatimu. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Masih mau lanjut? Oke, yang kedua Bapak Ibu. Gimana caranya mempunyai hati yang mau dibentuk? Ternyata yang kedua adalah betulkan sikap hatimu. Mari katakan betulkan sikap hatimu. Maksudnya apa Pastor? Maksudnya gini loh, selaraskan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu yang perlu kita lakukan. Kita harus terhubung, kita harus benar-benar selaras dengan apa yang firman Tuhan katakan. Karena Bapak Ibu, seberapa banyak Anda pernah frustasi dalam hidup ini? Pernah ya beberapa ya. Itu kayak Tuhan aku frustasi sekali gitu ya. Nah kenapa? Kenapa orang itu bisa frustasi? Orang frustasi itu karena apa yang terjadi dalam hidupnya. Apa yang ia doakan. Tapi yang terjadi itu bertentangan. Betul? Ya, gak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Lu Tuhan aku doanya ini. Kok dapatnya ini? Aku mintanya ini. Kok dapatnya itu? Kita frustasi. Tuhan dengar doaku enggak sih? Apa Tuhan cuma dengar doanya Pastor Albert gitu ya? Atau Tuhan dengar doanya Pastor Edi aja? Kenapa kok jauh apa yang aku harapkan dan apa yang aku inginkan itu yang terjadi itu beda. Nah ini menarik. Bapak Ibu, pernah enggak Anda mendengar kata push? Pray until something happen. Pernah? Ya, berdoa sampai sesuatu terjadi. Itu keren, itu dahsyat Bapak Ibu. Tapi izinkan saya berikan opsi yang lebih sesuai dengan firman Tuhan, amin. Ya, apa yang kita belajar Bapak Ibu. Begini, don't just pray until something happen, but pray for God's direction. Amin. Jangan hanya berdoa sampai sesuatu terjadi, tapi berdoalah minta tuntunan Tuhan, biar kehendaknya itu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Jangan hanya berdoa sampai Tuhan dengar. Tapi dengarkanlah tuntunannya saat kita berdoa. Itu lebih baik dalam hidup kita, amin. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Saya punya rekan pelayanan di Unlimited Fire namanya Pastor Iman. Satu kali dia pergi ke Singapura. Dia capek malam-malam dan waktu itu dia mau istirahat di hotel. Nah saat mau dia istirahat di hotel itu dia dapat kunci. Dia ngantuk gitu. Dan dia langsung pakai kuncinya itu. Dia buka. Kok gak kebuka? Dia lagi, dia buka lagi, gak bisa. Dia, gak bisa. Dia mulai gini-gini, wah bahaya kan. Kalau kena CCTV itu bisa, wah pengerusakan barang ini. Tapi ketika dia stres, ini kenapa sih? Kok gak bisa dibuka pintunya? Tapi satu kali dia dapat hikmat, dia langsung mundur ke belakang. Dan dia lihat directionnya. Dia lihat tuntunannya. Geser. Walah pantes stres. Pantes gimana gak bisa buka. Ternyata bukan didorong, ternyata digeser. Amin. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan katakan seperti ini loh. Ya, kita lihat. Firman Tuhan katakan di Yakobus 5 ayat 16. Dalam terjemahan PMK dikatakan. Sebab itu hendaklah kalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan. Supaya kalian disembuhkan. Doa yang menuruti kemauan Tuhan mempunyai kuasa yang besar. Amin. Ikut directionnya Tuhan, tuntunannya Tuhan mempunyai kuasa yang besar. Enggak bisa doa yang aku mau sampai sesuatu terjadi punya kuasa yang besar. Enggak. Firman Tuhan katakan doa orang yang menuruti kemauan Tuhan mempunyai kuasa yang besar.
Jadi hari ini jangan frustasi dengan hidup ini. Karena gini, belum ada jawaban doa. Bukan karena Tuhan gak sanggup atau kita kurang beriman. Tapi karena di dalam kemahatauannya Tuhan mengetahui yang terbaik bagi kita. Amin. Kita gak ngoyo lagi, gak maksa. Bahkan saya mau katakan Bapak Ibu, bahkan walaupun kita udah doa push gitu ya. Kadang yang terjadi dalam hidup kita itu bukanlah yang kita mau. Ya, aku inginnya Tuhan ini, aku mau push. Bukan. Tapi bagi Tuhan, Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Untuk hidup kerohanian kita itu bertumbuh. Bukan sekedar apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan lihat itu kita butuhkan untuk kita bertumbuh. Amin. Jadi jangan sekedar ngotot Bapak Ibu, tetapi minta God's direction. Karena Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar ini, bagi tanaman ini, bagi bunga ini, ngalami hujan, ngalami badai itu gak nyaman, itu bukan yang dia mau gitu ya. Tetapi itu baik untuk dia bertumbuh. Amin. Growing, bertumbuh. Oleh sebab itu hari ini saya ingin menguatkan Anda semua. Jangan berdoa, hanya berdoa sampai sesuatu terjadi. Tapi kita tetaplah berdoa dan percaya apapun yang terjadi. Amin, beda ya. Jangan hanya berdoa sampai sesuatu terjadi aja. Tapi tetaplah berdoa dan percaya kehendaknya apapun yang terjadi. Cara pandang kita akan berubah Bapak Ibu kalau itu. Apapun itu kita gak frustasi. Tapi kita akan berkata Tuhan terima kasih. Aku tahu walaupun itu gak sesuai yang aku ingini, tapi itu terbaik untuk aku bertumbuh di dalam Engkau. Karena jelas Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, Yeremia 17 ayat ke-7 ya, dalam versi mudah dibaca dikatakan gini. Bisa kita baca sama-sama? Ya, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menunjukkan kepadanya bahwa Tuhan dapat dipercaya. Berikan sorak-sorai dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Dia sangat dapat dipercayai. Gak usah ngotot Bapak Ibu. Tapi rencananya itu selalu yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu kita harus inline, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ada diberkati? Iya. Poin yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan supaya kita punya hati yang mau dibentuk? Yang ketiga adalah besarkan hatimu. Katakan besarkan hatimu. Kan seringan kita nyanyi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, betul ya. Dan memperluas, waduh, daerahku. Nyanyinya sih enak Bapak Ibu ya. Tapi saya mau katakan, ini yang harus kita belajar. Saat kita rindu kapasitas hidup kita diperbesar dan diperluas oleh Tuhan. Kita juga harus sadar bahwa di dalamnya ada yang namanya proses pembongkaran. Di dalamnya ada namanya proses pembaharuan. Dan itu gak mudah. Hati kita dibentuk, digesek, ngalami ini, ngalami itu. Gak mudah Bapak Ibu, amin. Bapak Ibu pernah lihat bangunan di mall gitu ya. Tulisannya under construction, pernah? Gak nyaman kan Bapak Ibu ya. Paku di mana-mana. Bangunan-bangunan itu bahan-bahannya di mana-mana. Waktu kita ini apaan sih? Aku ke mall mau healing, jadinya hilang ini. Ini bener-bener gak enak, gak nyaman. Tapi kok buat apa? Tapi ternyata Bapak Ibu lihat, 3 bulan kemudian, 5 bulan kemudian Anda akan lihat tempat yang under construction, yang diperluas, yang diperbesar itu jadi indah, jadi besar, jadi makin lengkap, jadi makin modern. Karena kalau kita ingin diperluas, diperbesar, artinya kita mau dibongkar dalam hidup ini. Amin. Saya sangat diberkati oleh apa yang dikatakan Pastor David Mayanto, gembala sidang saya. Beliau berkata seperti ini. Anton, banyak yang pintar dalam pelayanan dan pekerjaannya, tapi gak pintar menjaga hatinya. Wow, amin. Seringkali kita bilang, Tuhan perbesar hidupku, dampakku lebih besar lagi, jadi dampak yang bagi bangsa-bangsa is good. Tapi maukah hatimu itu diperbesar? Maukah hatimu itu dibongkar? Karena saya mau tutup dengan ini. God is more interest in the size of your heart than the size of your ministry. Amin. Tuhan lebih tertarik dengan besarnya hatimu dari besarnya pencapaian-pencapaianmu. Daripada besarnya pelayananmu, daripada besarnya pekerjaanmu. Tuhan lebih tertarik hatimu.
Amin. Berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Yesus kita. Amin. Dan kalau kita berkata Bapak Ibu, Tuhan, apakah aku sanggup, apakah aku bisa? Ya, saya mau tutup dengan ini. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa kuat kita dalam menghadapi proses dan pembentukan. Tapi hidup ini tentang betapa besarnya kesetiaan Yesus di dalam hidupmu. Saat kau jatuh, dia angkat. Saat kau dalam proses pembongkaran, dia sertai. Dalam menghadapi apapun, dia besertamu. Karena dalam proses itu, Bapak Ibu, proses itu mendewasakan kita. Proses itu membuat kita rendah hati. Dan proses akan menunjukkan kualitas hidup kita. Berapa banyak Anda yang diberkati siang hari ini? Mau dibentuk oleh Tuhan? Amin. Kita berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus kita. Mari kita bagi beri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami. Selidiki aku ya Tuhan dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.